kenalin Iya. awalnya mungkin seperti apa kondisi sekarang kesehatan mungkin dari Kak Aku, sendiri ya. oh, sorry gimana? Oh, aku kalau aku operasi kemarin udah sehat, puji Tuhan. Kemudian Mungkin Kak Melani Iya. awalnya mungkin seperti apa kondisi sekarang kesehatan mungkin dari Kak Aku, sendiri ya. oh, sorry gimana? Oh, aku kalau aku operasi kemarin udah sehat, puji Tuhan, udah 2 minggu lebih, terus udah melakukan aktivitas dan ya udah almost back to normal, belum benar-benar 100% back to normal, tapi sudah aktivitas hampir sama dengan semula. Itu masih proses recovery berarti. Iya, sebenarnya sampai 6 minggu ya. Ini kan aku baru minggu kedua, jadi ada jahitan di dalam yang mungkin masih menunggu sampai benar-benar total pulih dan kering gitu. Kalau paskanya apa sih yang dirasakan Kamel sekarang? Iya. Kemarin ya waktu habis operasi aku rasanya gampang capek. Ya, aku rasanya nggak tahu sih ada hubungannya sama angkat rahim apa enggak, cuma ya itu yang aku rasain. Cuma ya mungkin namanya sesuatu diambil dari badan kita, mungkin mempengaruhi hormon kita. Cuma basically kalau yang lain-lain sih pretty much almost the same sih gitu dengan pada saat sebelum masih ada rahim dan setelah udah diangkat rahimnya. Kalau support dari Kak Tyson sendiri seperti apa nih Kamel? Automatically pasti sebagai suami mensupport apa yang terbaik untuk istrinya, karena kan tahu istrinya I was in pain, suffer, kesakitan yang luar biasa. Jadi sebenarnya kalau Tyson, apalagi kami sudah punya 2 anak, jadi apapun yang terbaik buat aku ya sebenarnya Tyson mensupport. Masih suka kontrol cek ke dokter mungkin Kak? Ini udah buka jahitan, jadi supposed to be udah harusnya menunggu 6 minggu nanti baru kontrol. Setelah itu harus kontrol 6 months dan every year harus karena kan ovariumnya masih ada. Kalau untuk pantang-pantang sendiri apa sih Kamel yang harus yang nggak boleh dilakukan? Enggak sih sebenarnya. Aku kan suka pilates. 1 hari sebelum aku operasi pun aku masih pilates. Ya mungkin sekarang belum boleh ya Mas, karena kan semuanya pakai otot perut ya. Dari kemarin kan yang diobrak-abrik ibaratnya itu bagian perut. Tapi sekarang masih ada keluhan mungkin Kak? Puji Tuhan enggak. So far so good gitu ya. Ya aku udah bisa balik lagi kerja dan segala macem gitu. Jadi nggak jadi kata saya my back ya, thank you Rai, my back, yes Darai. Jadi ya menurut aku sih sudah hampir balik cukup oke semuanya gitu. Kemarin kan operasi katanya Rp90.000 itu gimana sih? Ya I was preparing, actually belajar dari Bekti ya. Tadi makanya di podcast aku ini for the first time dan oh my god I was very happy karena aku sama Bekti kan temenan udah 20 tahun kurang lebih ya, masih 18 tahun mungkin. Dan 1,5 bulan yang lalu aku melihat sahabatku tergeletak di ICU dan puji Tuhan alhamdulillah tadi aku bilang melihat Bekti sekarang udah bisa ngomong dengan lancar ya. Terus antara otak yang kita tanya nih misalnya, kan waktu yang di ICU kan nggak ngomong aja sama dia, ngomongnya kan ngaco-ngaco kan. Mungkin karena masih ada dikasih penenang atau apalah aku nggak ngerti. Tapi tadi dia bisa ngomong dengan cepet, bisa ngomong dengan runtun. Itu udah aku tadi sama Dila istri bilang benar-benar luar biasa. It's like a miracle. Jadi Kamel sendiri pakai asuransi itu buat jangka Iya, panjang? karena aku kemarin 1 tahun ini kan aku kan ngerasa kayaknya wah nih kayaknya nggak beres nih badan gue nih, kenapa gue mensnya nggak enak begini gitu kan. Jadi aku beresin, aku ganti asuransiku, terus pokoknya dari sebelumnya tuh aku persiapkan asuransiku, aku beresin hal-hal yang perlu aku beresin sampai sebelum hari operasi, karena kan aku tahu pasti ujung-ujungnya sooner or later pasti akan angkat rahim gitu. Jadi aku persiapkan semuanya supaya tidak ada ibaratnya yang tabungan yang harus dibongkar. Untuk gaya hidup Kak ada nggak sih yang ditahan atau mungkin kayak nggak boleh terlalu capek di posisi Ya gitu? pastinya ya. Tadi aku juga bilang sama dokter yang sama. Karena kita berdua kan habis operasi yang cukup besar ya. Nggak boleh overwork, nggak boleh ambisi kegilaan ya. Jadi ya semua harus sesuai dengan on tracknya aja, gitu, sesuai porsinya aja. Untuk sekarang berarti apa nih Kak untuk pemulihan yang dilakukan dan obat-obatan apa? Kalau obat-obatan otomatis semua udah berhenti Mas. Ya itu aja, makan sehat, olahraga udah mulai treadmill, udah mulai sepeda statis. Tapi untuk yang kayak pakai perut apa otot-otot perut belum berani sama sekali gitu. Kak kan si siapa Bang Iwat. Kan lagi sakit seperti apa sih Kak kondisinya sekarang? Sebenarnya aku nggak bisa ngomong panjang lebar ya, maksudnya gini, Iwat kan salah satu teman-teman di geng Menteri Ceria, tapi aku sendiri belum bisa melihat karena kondisinya Iwat gitu ya. Jadi kalau yang seperti diketahui dan sudah diposting oleh yang bersangkutan kan memang berurusan dengan bagian kepala karena pusing dan segala macam. Tapi to be exact itu apa belum bisa ngomong karena
aku belum bisa kesana karena masih keluarga terdekat yang kesana gitu. Jadi mudah-mudahan, tapi kita memantau selalu dari WhatsApp group, mendoakan pastinya gitu, dan tentunya memberikan encouragement, menguatkan gitu supaya dia boleh segera sehat lagi, segera aktivitas lagi gitu. Tapi itu masih riwayat sakitnya dulu seperti apa gitu? Nah itu dia kalau so far yang aku tahu berteman sama dia kan sama kayak Mbak Bekti kan, lama dari radio juga gitu, Hard Rock FM. Iwa tuh termasuk orang yang cukup taking care of his body and his health gitu. Kayak misalnya aku inget dulu kita pernah liburan ke luar negeri aja, dia tuh pagi-pagi selalu bawa baju olahraga untuk lari dan segala macam. Tapi ya again ya, namanya hidup kadang-kadang ada hal A, B, dan C yang mungkin nggak bisa selalu di-share sama-sama, kan kita nggak tahu itu apa gitu. Tapi kalau basically dari aku pribadi melihatnya, dia itu orang yang sangat menjaga kesehatan. Iya, tapi kaget nggak sih Kak? Padahal kan menjaga kesehatan. Oh iya, tiba-tiba. very shock. Dan yang mengagetkan adalah ya setelah kemarin Bekti, sekarang ada teman juga gitu ya. Maksudnya dulu kan kita kalau dengar orang tuh stroke, pendarahan otak itu biasanya usia 60, 65 gitu. Sekarang makin muda-muda. Ya mungkin karena hidup juga tidak semakin mudah ya Mas ya gitu. Makanya kita juga kadang-kadang ibaratnya buka pintu tiap pagi ya harus berdileng dengan macet. Terus sekarang sosial media semuanya persaingan ya, hidup semakin penuh dengan competition gitu. Jadi emang harus pintar-pintarnya juga untuk bisa mengarrange, tetap boleh punya purpose dalam hidup, tujuan, cuma ya itu harus pintar-pintar menyeimbangkan aja gitu. Tapi kalau kami sendiri sama Gelma Triteria pernah jenguk nggak sih? Luna kan lagi di luar negeri, lagi di Amerika ya. Terus jadi kita semua si Edit juga lagi keluar negeri kalau nggak salah. Tapi itu memang yang kita tahu tuh adalah masih keluarga terdekat gitu. Tapi kalau in touch mas selalu gitu, menanyakan gitu kabarnya. Pernah nggak sih pas dulu main misalnya aku punya nih sakit ini nih ngeluh? Nggak pernah dengar. Kalau sakit kepala ya nggak pernah dengar. Sama kayak Bekti juga nggak pernah, jarang dengar gitu sakit kepala. Tapi kan again tidak selalu sama-sama kan mas. Mungkin ada waktu-waktunya yang kita nggak tahu gitu. Kapan Kak akan jenguk mungkin Kak rencana? Insya Allah minggu depan. Ya kalau misalnya udah boleh dijenguk anytime, aku sama Edric sama Luna balik dari Amerika langsung pengen jenguk gitu. Di area sini nggak di Waluyo tuh? Nggak tahu, maksudnya aku nggak tahu nggak bisa kasih tahu di mananya ya, karena kan itu privasi beliau gitu. Tapi yang pasti memang masuk rumah sakit gitu aja. Boleh ini nggak sih minta video call buat ngasih Ya tahu? nggak bisa lah, nggak bisa. Orang beliau aja nggak boleh pegang handphone kan, karena kan kalau otaknya Bekti sekarang kan ini baru mulai, kayaknya Bekti baru mulai bisa lihat-lihat. Kalau otak tuh biasanya mereka nggak boleh pegang handphone gitu. Mungkin ada yang orang yang updatein atau apa. Tapi selalu komunikasi sama keluarganya kan nanya keadaan. Iya, ada yang updatein dari rumah sakit seperti apa kondisi. Ya pokoknya sebagai teman-teman hanya bisa mendoakan kalau teman kita lagi dalam ya musibah ya, lagi ada cobaan gitu. Ya kita pasti mendoakan, mensupport, memberikan penghiburan sebisa kita gitu. Oke? Mungkin terakhir Kak boleh minta doanya Kak untuk kesembuhan. Ya dong, untuk semua sahabat-sahabatku ya, semoga semua kita sehat tahun 2023. Yang penting sehat, karena semua tidak ada artinya ya, pencapaian kita, apapun yang kita punya gitu ya, tanpa kita punya kesehatan. Kita nggak bisa melakukan apapun juga tanpa kesehatan kita. So teman-teman jangan lupa taking care of your body, your health, karena kesehatan itu bukan hanya yang terpenting, tapi kesehatan itu segalanya buat kita. God bless you. Oke? Kak boleh minta tanya. Kemudian